BPS Kabupaten Sorong menggelar kegiatan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 yang dibuka penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso pada Rabu 28 September 2022. Dalam sambutannya mengatakan 2 tahun terakhir upaya membangun Indonesia khususnya Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat terkendala dengan pandemi. Perekonomian terkontraksi, perekonomian naik dan angka kemiskinan kembali meningkat. Dampak ini akan terus berlanjut karena kondisi global yang tidak menentu di tengah COVID. Oleh karena itu, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2021-2022, dicetuskan 3 reformasi struktural yakni reformasi sistem kesehatan, kebencanaan, dan sistem perlindungan sosial. Disebutkan reformasi perlindungan sosial sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi bencana yang dihadapi masyarakat. Dua tahun terakhir 2020 dan 2021, upaya membangun Indonesia dan khususnya memajukan Papua Barat, Kabupaten Sorong terkendala tantangan berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian terkontraksi, pengangguran naik, dan angka kemiskinan pun kembali meningkat. Dampak ini kemungkinan akan terus berlanjut karena kondisi global yang tidak menentu di tengah upaya pemulihan adaptasi karena pandemi. Peningkatan harga atau inflasi yang tinggi jika tidak disertai dengan peningkatan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga desil bawah di atas kenaikan inflasi, maka berpeluang bisa berdampak pada peningkatan kemiskinan. Terdapat ada 6 persyarat dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Persyarat utamanya adalah reformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (REK-SOSEK) seluruh penduduk. Transformasi data menuju REK-SOSEK merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang dimaksud meliputi cakupan seluruh penduduk Indonesia, standar dan metodologi yang sama, pemutakhiran reguler, mudah diakses serta dibagi pakaikan. Pada kesempatan ini, Ibu Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten dan Bapak Ibu sekalian, dalam tusi kita dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan pemerintahan, BPS itu sebagai lembaga penyedia data dan pemerintah tentunya kita sebagai pengguna data. Jadi oleh karena itu ke depan dalam kebijakan-kebijakan perencanaan program dan kegiatan, tentunya saya berharap kepada semua jajaran, semua program dan kegiatan itu harus berbasis data. Ya, supaya ini harus sesuai kebutuhan, bukan menurut keinginan kita, bukan menurut mau kita, tapi ini harus berdasarkan data dan kebutuhan. Nah, itu yang kita harap ke depan, sehingga khusus untuk Bapeda dan juga OPD teknis terkait dalam menyusun kebijakan pembangunan, program dan kegiatan harus berbasis data. Dan berbasis data itu harus berdasarkan kondisi objektivitas kebutuhan daerah. Nah, data itu yang menjadi acuan pedoman dalam menyusun kebijakan program dan juga kegiatan untuk waktu-waktu yang akan datang. Jadi itu paling penting sekali untuk kita semua. Nah, oleh karena itu setiap 3 bulan sekali kita berharap dari BPS juga menyampaikan Kabupaten Sorong dalam angka kepada kita semua supaya itu akan menjadi acuan di dalam intervensi maupun kebijakan-kebijakan bangunan di Kabupaten Sorong tentunya. Badan Pusat Statistik sebagai lembaga dengan visi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju telah diberikan tanggung jawab besar untuk melaksanakan pendapatan awal registrasi sosial ekonomi (REK-SOSEK) menuju satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pendataan akan dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sorong pada 15 Oktober hingga 14 November, berarti ini 30 hari atau 1 bulan.
Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap kepada OPD-OPD teknis dan juga kepala-kepala distrik, ya, mohon kerjasamanya dan dukungannya kepada BPS dan juga pihak-pihak atau petugas-petugas yang tentunya nanti akan ditugaskan oleh BPS untuk melakukan pendataan di wilayah kampung, distrik, ataupun juga tentunya dukungan dari OPD-OPD terkait supaya memperlancar dan juga suksesnya program Reksosek ini. Jadi saya berharap kepala-kepala distrik sebagai garda terdepan untuk harus memberi dukungan kepada BPS untuk melakukan pendataan. Karena itu dia berharap kepada seluruh OPD dan kepala distrik agar membantu BPS dalam pendataan ini sehingga program keberpihakan kepada masyarakat bisa terrealisasi secara baik dan maksimal.